Yo guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong. It's been raining outside since udah berapa lama ini? Udah hujan dari sekitar 2 jam yang lalu dan nggak berhenti-berhenti. Hmm, ini daily vlog again, vlog gua hari ini. Jadi gue tidak akan mereview video dari seseorang, tapi gue akan lebih banyak ngomong mengenai keseharian dan apa yang gue pikirkan tentang hari ini. Well, yesterday ada kejadian. Kalau kalian mau nonton di konten gue yang terakhir, silakan nonton dulu gitu kan. Terus juga nonton kontennya Pak Maha Tahu juga yang terakhir gitu. Biar sinkron, biar kalian tahu kejadiannya apa yang gue review apa gitu ya. Tapi di situ berkali-kali ada satu hal penting yang selalu gue sampaikan kepada kalian supaya kalian tuh jadi lebih pintar. Either my lovers or my haters, oke? Okay? Sama aja, yang penting kalian harus jadi orang pintar, ya. Itu ada yang gue sampaikan kemarin adalah, dan selalu gue ulang-ulang adalah saat orang lain berkarya, saat orang lain mempunyai opini, pendapat, ataupun program kerja, ataupun apalah namanya yang merupakan pengungkapan dari diri mereka masing-masing. Baik itu dalam bentuknya adalah seni, baik itu dalam bentuknya konten, ataupun pendapat-pendapat, dan lain-lain. Saat kalian gak suka dengan karya seseorang, dengan pendapat seseorang, dengan opini seseorang, saat kalian tidak suka, jangan benci orangnya, tetapi benci dengan pendapatnya, tidak setuju dengan pendapatnya, gak suka dengan karyanya, tetapi jangan gak suka dengan orangnya. Why? Why? Kenapa? Saat lu sudah gak suka tentang sesuatu karya, tentang suatu opini, dan lu gak suka ke orangnya, one day ketika orangnya itu membuat karya yang bagus atau mempunyai opini yang bagus, tapi karena lu gak suka orangnya, akhirnya sebagus apapun karya orang itu, sebagus apapun pendapat orang itu, opini orang itu, program kerja orang itu, semuanya di mata lu adalah buruk, jelek gitu. Jadi kalian tuh udah nggak menggunakan akal yang sehat. Nah itu kenapa gitu. Banyak sih contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya misalkan, hmm, 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 hmm. waktu pilpres banyak kan? Pilpres kan ada dua kubu, ya kan? Ada dua kubu waktu itu pilpres kita yang terakhir, eh, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke. Nah, mereka tuh punya program kerja masing-masing. Dan menurut beberapa pihak, ada yang setuju dengan program kerjanya Pak Prabowo, ada yang setuju dengan program kerjanya Pak Jokowi. Mereka tertarik, mereka lihat lebih bagus ke Pak Jokowi, ada juga yang ke Pak Prabowo. Ataupun waktu pemilihan gubernur, waktu itu ada Pak Ahok sama Pak Anies Baswedan, oke? Mereka punya program kerja masing-masing. Menurut gue dua-duanya bagus program kerjanya. Menurut kalian bagus nggak? Ya masing-masing pasti punya program kerja yang positif. Pasti masing-masing punya program kerja pada saat pilpres misalnya. Pasti yang ingin memajukan Indonesia. Yang nggak mungkin program kerja mereka itu yang ingin membuat Indonesia semakin bobrok. Pasti kan ingin memajukan Indonesia dan cita-citanya pasti sama. Baik juga waktu pemilihan gubernur, waktu itu kebetulan gue tinggal di Jakarta, pemilihan gubernur, waktu itu, ya pasti setiap kubu memiliki program kerja yang bagus. Cuma tinggal kalian aja lebih tertarik pada program kerja yang mana. Oke, nggak sampai di situ. Orang kita lucunya pada saat mereka nggak setuju dengan program kerja lawan, ya mereka nggak setuju dengan pendapat lawan, akhirnya mereka nggak setuju dengan orangnya. Yang pro Jokowi nggak suka dengan
sosok seorang Prabowo, yang pro Prabowo juga tidak suka dengan sosoknya Pak Jokowi. Akhirnya apa? Akhirnya walaupun Pak Jokowi terpilih dan memiliki program-program yang bagus, tetap aja menurut ada, ini gue bilang nggak semua sih, tetapi sebagian besar ada orang-orang yang waktu itu pro Prabowo, mau sebagus apapun program ini buat Pak Jokowi, akhirnya pasti disalah-salahkan dan dijelek-jelekan, dicari kejelekannya. Begitu juga orang yang pro Jokowi. Yang pro Jokowi pun juga melihat sosok Prabowo itu, melihat sosoknya yang nggak suka tuh sosoknya. Jadi Pak Prabowo mau membuat program apapun yang bagus sekalipun pasti akan ditentang dan dibilang jelek. Nah ini gitu. Banyak juga hal-hal lainnya lah gitu ya yang dalam hidup, dimana contoh karya seseorang, lu nggak suka musik seseorang, gue nggak suka nih lagunya gitu ya. Ya suatu hari siapa tahu dia akan bikin lagu yang bagus, tapi pada saat lu udah menjustify personally, orang secara personalnya, mau dia bikin musik sebagus apapun tetap aja di mata lu jelek gitu. So gue mau kalian belajar, dan kita juga termasuk gue pribadi juga masih belajar untuk lebih menghargai seseorang, baik kontennya ataupun karyanya ataupun pendapatnya. Gue nggak suka, tetapi gue nggak boleh benci dengan orangnya, karena one day, who knows, mereka pasti bisa membuat karya yang bagus, mereka pasti memiliki pendapat yang bagus, yang mungkin berguna juga sebenarnya buat hidup lo, ya. So learn that, okay? Be smart, menjadi orang yang pintar. Dengan kita udah bukan inilah ya, kita bukan orang Indonesia yang mampu dipecah belah lagi hanya berdasarkan dengan gue nggak suka dia, gue nggak suka dia, gue nggak suka dia, gue nggak suka dia gitu. Itu perpecahan antar bangsa hanya gara-gara masalah itu aja. Jadi don't be like that kind of person, guys. Okay? Itu sih yang gue dapet dari kemarin. And also ada beberapa hal lagi yang mau gue ceritain sebenarnya, tapi I think I will keep it for the next vlog, untuk vlog gue yang berikutnya. Well guys, see you then. Kalau gitu, jangan lupa untuk di follow jika kalian suka. Kalau kalian mau komen, ya komen-komen aja, apapun itu. Dan juga di subscribe biar lu gak ketinggalan konten-konten gue yang berikutnya. Yeah. Okay? See you then. Bye-bye. Ciao.